Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada Tuhan pagi hari ini karena berkat-Nya saat kita semua beristirahat malam tadi dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Puji syukur juga untuk keberadaan setiap kami yang pagi ini dengan penuh sukacita akan merenungkan dan membaca firman-Nya. Hari ini kita akan bersaat teduh dari Sapa Sabda yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari Jumat 3 Desember 2021 dengan tema kepastian keselamatan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk sukacita, untuk kerinduan setiap kami yang selalu ingin merenungkan dan membaca firman-Mu. Terima kasih untuk itu Tuhan. Dan pagi ini pula kami juga akan memulai bersaat teduh dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menerangi setiap hati kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11 akan dibacakan oleh Bu Monica. Silakan Bu Monica. Ya, bacaan diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Monica. Bapak Ibu Saudara, air selalu menemukan jalannya sendiri. Demikian pesan pepatah populer yang hendak menyampaikan makna bahwa selalu ada jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. Kebenaran ini mungkin dapat menggambarkan pesan Paulus kepada jemaat Filipi, khususnya tentang pelayanan dan karya keselamatan. Apa dan bagaimana kita menghayatinya, mari kita merenungkan. Bapak Ibu Saudara, tanpa bermaksud memandang rendah dan berbeda, harus kita akui bahwa mengucap syukur bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi jika seseorang sedang berada dalam keadaan yang susah. Tampaknya menemukan alasan untuk mengeluh lebih mudah daripada alasan untuk mengucap syukur. Namun tidak demikian dengan Paulus yang menuliskan suratnya di dalam penjara karena pemberitaan Injil. Paulus tidak mengizinkan penjara membelenggu ucapan syukurnya. Paulus bahkan meneguhkan penerima suratnya untuk tetap semangat dan bersukacita dalam berpengharapan.
Bapak, Ibu, Saudara, ada dua alasan menarik yang mendasari ucapan syukur Paulus. Pertama, keyakinan Paulus bahwa Allah adalah pribadi yang mulai dan akan meneruskan karya keselamatan dalam kehidupan umat. Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Bisa kita baca pada ayat 6. Artinya, Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah karya Allah di dalam diri orang percaya, terjadi semata-mata berdasarkan anugerah kasih-Nya. Karya penebusan dosa inilah yang menjadikan adanya kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ibarat meterai pada kertas, demikianlah status keselamatan orang-orang percaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keyakinan Paulus bahwa Allah terus mendorong adanya perubahan perilaku dalam diri orang percaya sebagai bukti kepastian itu sendiri. Meski terpenjara, Paulus meyakini Allah terus mengerjakan karya keselamatannya yang mengubah kehidupan setiap orang percaya menjadi lebih baik, sehingga dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat celah menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran. Dapat kita baca pada ayat 10. Dengan kata lain, pembenaran dalam diri orang percaya menjadikannya manusia baru yang terus diperbarui dari hari ke hari karena dorongan kuasa Roh Kudus, sekaligus menjadi bukti kepastian keselamatan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, persoalan kehidupan silih berganti, hadir dan mewarnai kehidupan, termasuk orang percaya, sekalipun sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Keadaan sulit seharusnya tidak menjadikan alasan untuk marah, kecewa, dan kemudian meninggalkan iman percaya. Keselamatan di dalam Yesus justru memampukan orang percaya untuk menemukan jalan keluar terbaik sebagai bukti iman dan pengharapannya. Keselamatan menjadi alasan utama orang percaya senantiasa bersyukur atas perjalanan kehidupannya yang sementara di dunia ini. Kepastian keselamatan menjadi alasan utama mengapa kita harus bersyukur atas kehidupan ini. Mari Bapak Ibu kita merefleksikan. Mari merenungkan. Sesungguhnya hadirnya persoalan tidak menjadi pembeda kehidupan orang percaya dan yang tidak. Tapi bagaimana mensyukuri kehidupan sembari terus melakukan perubahan menjadi penanda utama adanya kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita ambil tindakan nyata untuk firman Tuhan hari ini. Sudah seharusnya kita tidak mudah mundur dari kehidupan beriman dan pelayanan dengan alasan apapun, sebab karya keselamatan Kristus telah mengerjakan banyak sekali kebaikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan setiap kami tentang kepastian keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi setiap kami manusia berdosa. Ajar kami Tuhan untuk menghargai anugerah-Mu itu, dengan selalu mengucap syukur pada Tuhan apapun yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saat teduh selesai, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan setiap kita untuk menghargai anugerah Tuhan yang berupa kepastian keselamatan, kemudian juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur apapun yang kita alami. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.